Ya memang itu top apa jalur bacanya kan. Nah, itu. Sebentar. Kenapa Bu Karina bantah saya? Pak Jospen udah baca bilang betul. Kita baca baik-baik. Saya ulangi lagi dari atas biar kita mengerti apa maksud Iya, dari diulang terus. pasal. Poinnya kan sudah dapat, ngapain dibaca lagi Pak Jospen? Ya biar mengerti makna sebenarnya karena tadi kan udah kesasar. Sekarang kan biar dilurusin lagi itu maksud saya. Perhatikan baik-baik. Memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu dan percabulannya begitu rupa seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Ayat 2. Sekalipun demikian kamu sombong. Tidakkah lebih patut kamu berduka cita dan menjauhkan orang yang melakukan hal itu dari tengah-tengah kamu? Jadi gereja ini, jemaat Korintus ini, ada orang yang berbuat dosa. Tetapi mungkin karena itu orang berpengaruh atau orang karena apa, nah mereka tidak memberikan hukuman, disiplin, tidak memecat atau tidak menegur. Sehingga orang itu merasa hebat gitu dalam gereja itu dengan dosanya. Ayat 3. Sebab aku sekalipun secara badani tidak hadir, tetapi secara rohani aku sama seperti aku hadir, telah menjatuhkan hukuman atas dia yang telah melakukan hal yang semacam itu. Nah, ayat 4. Bila mana kita berkumpul dalam roh, kamu bersama-sama dengan aku, dengan kuasa Yesus Tuhan kita, orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis, sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Nah, maksudnya itu begini. Ya, Kadang-kadang kan orang kalau malam bos. itulah. Malam Kang Alif. Iya, malam. Lanjut. Berunda monitor, sudah? Totalis? Iya, poinnya diulang-ulang sama Pak Jospen sama Bu Karina. Tidak akan merubah poin dari sana, nggak ada yang berubah. Pak Jospen sudah mengakui, Bu Karina sudah mengakui, ya sudah selesai. Itulah poinnya. Di sini kita mendapatkan satu pengajaran. Pertama, doktrin penebusan dosa itu gugur. Kenapa saya katakan gugur? Karena di sini masih pelaku dosa dalam jemaat tidak diselesaikan. Bahkan gereja sendiri pun mengeluarkan. Nah, ternyata orang pelaku dosa di sini yang menyelesaikannya itu adalah iblis. Diserahkan kepada iblis, nanti tubuhnya binasa, orang itu nanti diselamatkan di hari Tuhan. Allah, kamu salah. Salah lagi. Mana yang salah coba? Ayo. Ini orang tadi kau sendiri pun membantah Pak Jospen. Ada dosa di dalam jemaat, yaitu akibat dosa adalah maut. Yang melakukan dosa diserahkan kepada iblis. Untuk di luar itu adalah milik Yesus, yaitu keselamatan bagi juru selamat. Iya, dalam nama Yesus di situ orang itu diserahkan kepada iblis. Berdasarkan yang tertulis Bu Karina di nomor 5, kalau orang itu tidak diserahkan kepada iblis, maka rohnya tidak diselamatkan di hari Tuhan. Jadi gini, saudara. Di situ poinnya Bu Karina. Alkitab itu ada pengertian dalam hal rohnya. Iya. Ya. Jadi janganlah semata-mata secara terlek diputar kemana lagi. Itu. Benerlah ya. Kata Yesus, iblislah yang menjadi bapakmu. Ya, apa pula hubungannya ke situ? Di sini diserahkan kepada iblis. Iblis ternyata penyelamat. Aduh. Boleh Ya, saya turunlah aku, tanggapi. malas aku kayak gitu. Boleh saya tanggapi. Ya memang males Bu Karina. Karena apa? Kalau mau jujur, saya yakin Anda akan takut membahasnya. Jujur, pelintir-pelintir. Mana yang saya pelintir Bu Karina? Mana yang saya pelintir? Orang lah. Coba saya tidak pelintir. Bu Karina justru tidak mau jujur. Padahal Bu Karina itu seorang Kristen. Katanya orang Kristen menyampaikan firman, penginjilan dan sebagainya. Coba Bu Karina, di sini pelaku dosa dalam jemaat sudah dikeluarkan dari gereja agar selamat rohnya di hari Tuhan. Orang itu harus diserahkan kepada siapa? Sekarang jawab gini, dengan jujur. Pengertian kami berbanding terbalik denganmu. Jadi apa yang salah? Kami mengatakan berbanding terbalik dengan pengertianmu. Jadi kenapa? Bukan dengan pengertian kami. Bu Karina membalikan apa yang tertulis.
Loh, berbanding Pengertian terbalik Bu dengan Karina pengertian. melawan Bukan dari kami. yang tertulis. Sekarang gini, jujur dulu Bang Alip. Udah banyak pertanyaanku nggak kamu jawab. Sekarang jujur dulu, jawab dulu. Kalau pengertianmu seperti itu, pengertian ini kan bisa dipelintir kemana-mana ini pengertian ini. Suka-suka kemana. Nah ini bisa 5 versi. Lalu aku menjelaskan versiku. Kenapa Anda menyalahkan saya mengatakan iblis bapakku? Nggak masuk akal, nggak fair Anda begini. Ya, ini 10 pengertian pun bisa. Itulah hebatnya Alkitab itu. Pernah nggak Yesus mengajarkan kalau iblis itu penyelamat? Di mana ada di sini penyelamat karena Anda salah arti. Berdasarkan ajaran Yesus. Loh, sekarang di sini agar orang itu rohnya diselamatkan di hari Tuhan, orang itu diserahkan kepada siapa? Bang Alip, sekarang aku bertanya. Nggak berani jujur dia. Benar nggak? Jujur nggak ini bisa berapa pengertian? Sudah. Kalau sudah tidak sanggup jujur Ngotot sudah. dengan Padahal kami cuma pengertianku, perlu saya memberi kejujuran. pengertianku yang benar. Ya, pertanyaan Anda nggak saya jujur. Bu Karina, pertanyaan saya, agar rohnya diselamatkan, pelaku dosa itu diserahkan kepada siapa? Kamu membaca Alkitab nggak pakai Nah, pakai nggak berani pengertian dalam- jujur dia. Makanya sudah kalau tidak sanggup jujur sudah. Biar guru kami yang maju dah. Saya sudah Edukasi memberitahu. guru kami lebih Nah, ini tertata ya, lagi. dengarkan Silakan. aku Alip. Kalau besok offline di Bandung jadi dengan Kancang, ini ku perjelas dan ini pengertiannya sama dengan yang ku bawa. Ya, ini jadi aku nggak asal ngecap ngomong. Ini ku pertanggungjawabkan dengan perkataanku pasti sama. Oke? Dan saya jujur semua yang Berdasarkan kukatakan yang di depan tertulis, Bu Akang, Karina jawab yang jujur aja offline nggak yang berani. lalu, semua yang ku katakan di room ini dari A sampai Z itu diklarifikasi secara offline tadi malam dikatakan sama adikku, makanya saya diam. Adik saya itu mengatakan sama seperti pengertianku. Nggak ada yang berbeda. Itu tandanya saya konsisten. Tapi saya baru Saya nggak paham di dia ya, mencela-mencela. Bu Karina kan Kristen ya, makanya nggak berani Jujur, kalau ya? ada kayak dia berkata jujur. Iya, lupa saya. Itu. Jadi dengar, ada itu, tanya si Akang itu, tanya orang-orang si yang secara offline di api. Saya konsisten dengan perkataanku dan adik saya juga mengklarifikasi sama seperti yang saya Ya katakan. sudah Bu, sudah Bohongnya ya. saya di mana? Sudah ya. Sudah. Bu Karina bisa jawab jujur? Jujur, saya selalu jujur kok. Oke, baik. Berdasarkan 1 Korintus 5 nomor 5, orang yang pelaku dosa yang sudah dikeluarkan dari jemaat gereja, orang itu harus diserahkan kepada siapa, Bu Karina? Nggak ada seperti itu. Nggak ada. Nah, nggak jujur kan? Nggak Ada bunyinya loh. Dia dikatakan dalam nama Yesus, orang itu diserahkan kepada, kalau mau jujur kepada iblis. Tapi kalau tidak mau jujur, nggak berani jawab atau diputar Kan jawabannya. udah saya katakan, orang yang berlaku dosa, ada yang berzina, diserahkan kepada iblis. Lah Ya. itu. Ya udah. Lah dari tadi nggak mau jujur. Jadi orang itu diserahkannya kepada iblis. Ya orang yang berdosa diserahkan kepada iblis, benar. Nah, Apa yang bener salah? kan? Maka nanti tubuhnya binasa, rohnya selamat di hari Tuhan. Jadi pelaku dosa Tidak itu ada. agar selamat Tubuh diserahkan dan roh kepada atau- iblis. Tubuh dan roh itu sinkron, tidak ada diselamatkan roh dan tubuh. Lah itu bunyinya Bu Karina dari tadi sudah Jadi dibaca menurut berkali-kali, Anda, saya orang yang ulang-ulang neraka itu- sebutkan. Aduh. Orang-orang yang akan Agar dimusnahkan tubuhnya di api neraka binasa, itu, sorry. Sehingga tubuhnya binasa, di situ bunyinya Bu Karina, sehingga tubuhnya binasa atau binasa tubuhnya, agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Oke, jujur ya, jujur. Aku mau tanya Pak Jospan. Kalau Pak Jospan menjawab saya salah, ini pertanda saya tidak sepengertian dengan dia. Pak Jospan saya mau tanya. Kalau di neraka nanti orang yang dimusnahkan, dibakar di api neraka, apakah orang itu rohnya diselamatkan atau roh dan tubuh dibakar? Coba Pak Jospan jawab dulu. Sepengertian nggak saya dengan Pak Jospan dalam hal ini? Orang yang diserahkan ke iblis, Ya sudah, yang jangan dibakar diulang-ulang. di neraka, apakah roh Nah, dan dari tubuhnya kan? dibakar sama-sama? Dari, gak setuju berarti Pak Penatua, gak setuju dari dia. Berarti dia nggak ngerti, takut dia. Dari tadi Pak Jasman kabur mulu.
Silakan Runda, sudah siap? Runda. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yun la yubsiruna biha wa lahum azanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'am bal hum adall. Ulaika humul ghafilun. Sadaqallahul azim. Sungguh kami benar-benar telah menciptakan banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka kemudian masuk neraka jahanam karena kesesatan mereka. Mereka memiliki hati yang tidak mereka pergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah, dan memiliki mata yang tidak mereka pergunakan untuk melihat ayat-ayat Allah, serta mereka memiliki telinga yang tidak mereka pergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat dari hewan ternak. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Satu poin yang ingin saya sampaikan kepada saudara-saudara, nanti tolong ditanggapi kalau dianggap saya tidak benar, agar diluruskan. Keadaan di mana ketika kita berdiskusi dengan saudara-saudara kita Kristen, contoh misalnya seperti yang sudah kita lihat, kita simak bersama, berharap kita mendapatkan edukasi, kan ya. Namun ketika ada yang tertulis, orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis. Jadi orang itu diserahkan kepada iblis dalam nama Yesus, sehingga tubuh orang itu binasa. Tujuannya apa? Untuk diselamatkan. Nah, kenapa kemudian hal ini kita tidak sampai kepada ilmu logika? Bagaimana logika kita main ketika narasi yang dibangun oleh dalil, kemudian kita membantah dalil itu sendiri? Mungkin penyebabnya karena di dalam 2 Korintus 10 nomor 5, kami membinasakan setiap pemikiran manusia dan merubuhkan ketinggian pengetahuan Tuhan. Kami menahan pikiran dan menaklukkan kepada Kristus. Jadi semua upaya yang dilakukan, mau salah, mau tidak salah, mau benar ataupun tidak benar, intinya apapun itu EGP, yang penting endingnya adalah bertuhankan Kristus. Mau tidak masuk akal, mau masuk akal, mau membantah dalil atau tidak membantah dalil, yang penting endingnya adalah kalian semua yang mendengarkan aku harus tergiring menuju kepada penyembahan kepada sosok Kristus. Karena dalilnya begitu. Kami membinasakan setiap pemikiran manusia dan merubuhkan ketinggian pengetahuan Tuhan. Jadi kalau pengetahuan Tuhan saja sudah dirubuhkan, ya kita tahu dong. Artinya bahwa di sini dalil itu hanya simbol. Dalil yang tertuang di dalam sebuah buku yang dianggap kitab dan disucikan, itu hanya alat aksesoris doang untuk menggiring manusia menuju kepada penyembahan terhadap Kristus. Ini dalil. Kemudian dalam 1 Korintus 1:19 malam, karena tertulis, aku akan menghilangkan kecerdasan orang-orang terpelajar, dan kemampuan berpikir cerdas akan aku lenyapkan. Nah, artinya apa? Artinya bahwa meskipun ada dalil, kalau kecerdasan sudah dihapuskan, kemampuan berpikir itu sudah dilenyapkan, maka dalil itu percuma. Nah, apa yang diinginkan kemudian di situ? Ya, menggiring manusia untuk menyembah kepada sosok Kristus ini. Dah selesai. Itu aja sih yang saya lihat. Karena kalau berbicara mengenai dalil, udah sangat jelas orang itu harus diserahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis, sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Bahkan dengan jelas diterangkan begini di dalam Roma 8 nomor 10.
Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuhmu memang mati karena dosa. Artinya kalau ada orang yang di dalam dirinya ada Kristus, maka tubuhnya mati karena dosa. Tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Nah ini dia. Artinya kalau misalnya saya melihat ada orang yang murtad, masuk ke Kristen, artinya orang itu pada dirinya ada Kristus. Maka matinya orang ini nanti karena dosa, berdasarkan dalil. Tapi karena kecerdasan dilumpuhkan, kemampuan berpikir telah dimatikan, bahkan ketinggian pengetahuan Tuhan itu juga sudah dirubuhkan, maka dalil tak perlu lagi. Dalil mau dimaknai seperti apapun. Izin bebas. Gurunda, izin. Ya, Ini banyak karena- tulisan ini. Edis lagi live, boleh naik nggak? Sama kita ke sana. Karena pada endingnya adalah hanya penyembahan terhadap Kristus doang. Boleh nggak Gurunda? Bahkan orang yang mengaku Yesus bertuhan pun masih mempertuhankan Kristus, kan gitu. Kayak Edis Kenapa mengaku, saya di-mute? Edis Kenapa saya mengaku di-mute? bahwa Yesus bertuhan, tapi masih tetap jadi Tuhankan Yesus. Kenapa? Karena itu tadi dalil itu tak Iya, penting. ayo kita sama-sama di sana menonton. Dalil Yuk. itu tak penting. Yang penting mengajak manusia menyembah kepada Kristus. Titik. Gitu. Seperti itu. Gurunda udah Silakan pernah kita belum? Ini banyak ketikan. Edis lagi live, kita sama-sama ke sana boleh? Masa guru yang pergi mendatangi murid kan tidak cocok. Harusnya murid yang mendatangi guru. Dia murid saya. Saya kok yang harus ke sana, gimana sih? Yang mengajarkan Edis mengatakan salib itu karya iblis kan saya gurunya. Yang mengatakan Yesus bertuhan kan saya guru Edis. Beliau itu murid saya. Masa saya yang harus ke sana? Saya dari kecil udah tahu itu jadi gimana. Berarti saya guru kalian dong. Mana? Berarti Yesus Bapak bertuhan. saya mengajarkan itu dari kecil. Iya. Dari Berarti kecil. berarti Yesus kita- bertuhan kan? Iya. Nah, Yesus iya. menghambakan diri kepada Bapa sampai kapanpun. Iya, berarti dia bertuhan kan? Apakah layak kemudian makhluk manusia yang bertuhan dituhankan? Arti Tuhan itu apa? Nah itu langsung ke situ Menghambakan perginya. diri. Kenapa? Karena dalil tidak perlu, keadaan tidak perlu. Yang pasti adalah iblis menggiring manusia menyembah kepada dirinya dalam nama Kristus. Itu yang perlu. Ya Dalil udah, itu cuma ayo kita aksesoris sama-sama. doang. Dalil aksesoris, Bible hanya aksesoris. Karena di sini rame, Gurunda. Di sini rame. Situ sendiri-sendiri. Kami menonton menyimak di bawah. Wah, Boleh? kalau mau lihat saya sendiri-sendiri, lihat di YouTube Zulkifli Mabas bagaimana Edis itu sering kencing berdarah aku buat. Edis bisa apa? Tapi Edis- gini ya, aku nggak setuju Edis bisa Gurunda. Gurunda, saya nggak setuju Gurunda bilang melebihi binatang kami ya. Tadi Gurunda ngomong tadi melebihi dari binatang. Pengertiannya. Al-Quran saya mengatakan begitu, ulaika hum syarrul bariyah. Saya Bahkan aja nggak saya katakan seperti yang di Alkitab saya. Yesus Saya nggak pernah mengatakan apa terhadap orang-orang Yahudi? Coba kita baca di Matius 23. Hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak. Ini Yesus berbicara kepada siapa? Ini Yesus berbicara kepada siapa? Ketika Yesus berkata, jangan kau melemparkan barang kudus kepada anjing, jangan kau membuang mutiara kepada babi. Anjing dan babi itu kepada siapa? Orang-orang yang tidak menggunakan akal. Orang-orang yang digiring kemudian untuk menyembah kepada sesamanya manusia. Yang nyata-nyata juga menyembah dan diakui. Yesus menyembah, Yesus menghambakan diri. Terus kenapa disembah? EGP, yang penting saya nyembah Kristus, kan itu intinya. Pada intinya Kristen ini Yalah, hanya Gurunda. terlanjur Kristen aja ya. Aku mau istirahat dulu Gurunda. Jadi, Silakan, tadi silakan. dari Akang juga karena saya dijambak makanya saya naik ada apa? Baik, baik, baik. Oke, ya berdakwalah terus di sini Gurunda. Thank you ya. Siap, sama-sama Ibu. Yuk, malam host. Malam. Ya pada intinya memang kayak begitu. Dalil. Kenapa lah kemudian orang itu kemudian tidak mau terima keadaan? Memang begitu. Berakal tidak orang kemudian ketika mereka tahu bahwa yang mereka ibadahi, yang mereka sembah ini adalah makhluk yang juga beribadah.
makhluk yang juga bertuhan, makhluk yang juga berdoa, makhluk yang juga sujud, ketakutan, was-was, mengharapkan keselamatan dari Sang Yang Maha Kuasa. Lalu kemudian dituhankan sosok ini. Berakal tidak orang tersebut? Tentu berakal, tapi sakit. Akalnya sakit, perlu obat. Boleh, Ya, kalau- boleh saya tanggapi, Bang Juma? Iya, silakan. Pengertian diserahkannya kepada iblis kan, iblis kan nggak mendapat kesempatan surgawi. Akan tetapi seorang manusia yang melakukan dosa itu, dia harus diserahkan kepada iblis duluan biar dia bisa bertobat. Kan di situ ada rentang waktu yang terjadi untuk menggapai surgawi itu. Bang, orang kalau sudah diserahkan ke iblis, ya orang itu nggak diserahkan aja, iblis nerima orang kok. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikum. Iblis itu mencari mangsa. Datang saudara menyerahkan anak saudara kepada iblis. Iblis tepuk tangan. Ya toh, Bang juga kan Juma, monitor. dia nggak bisa menerima apa yang namanya tentang Yuk yang ketuhanan itu. mempersembahkan anak lu kepada aku, kata iblis. Bang Juma monitor. Iya, monitor 86, kijang 1, kijang 2, kijang botak masuk. Kenapa takut sama Edis? Kenapa takut sama Edis? Yang takut itu yang kabur. Yang takut. Kok yang takut yang kabur? Takut kebokar atau cemananya ini? Kok kabur? Yang kabur itu yang takut. Iya, takut kebokar apa cemana? Takut sama Edis. Apa yang mau dibongkar sama Edis? Yang Kebohongan dibongkar? Muhammad itu. Astagfirullahaladzim. Anda istirahat di bawah dulu. Anda belum sehat kayaknya. Otak Anda rusak. Anda di bawah. Belum ada manusia di atas muka bumi ini yang mampu menandingi kemudian Nabi Muhammad SAW di dalam menjabarkan kebenaran. Belum ada. Hanya gara-gara ngomong Nabi Muhammad begini begono, pret. Baca kitab sucinya Al-Quran aja nggak bisa. Hanya bisa kesurupan. Baca Quran aja nggak bisa. Sok belagu bisa mengalahkan umat Islam. Gimana ceritanya? Anda itu di hadapan kami seibarat anak TK yang baca buku sampul kedokteran, lalu kalian buka praktek. Yang jadi pasien kalian itu hanya orang gila aja yang mau. Islam itu ketika ingin dipahami yang pertama itu apa? Iqra. Rendahnya umat Islam. Malam. Jadi Iqra. Suruh Iqra dulu. Bisa nggak dia baca Quran? Kalau nggak bisa, suruh cebok air 1 sendok. Kalian memang kadang lucu, saudara-saudara sekalian. Anda belajar Islam sama orang yang tidak bisa baca Quran. Gimana ceritanya tuh? Nah, kalian sakit, memang sakit. Sakit kalian ini. Sudah Belajar sama orang- itu beraninya nyatain Edis itu di Komal teman Muslim sendiri. Anda berani nggak nanya di Komal itu tiap hari loh dia live. Ya, untuk apa saya ke situ? Untuk apa? Untuk apa? Al-Quran saya melarang. Nggak boleh kemudian duduk bersama dengan orang-orang yang mengolok-olok Al-Quran. Nggak boleh. Nggak boleh duduk bersama dengan orang-orang yang mengolok-olok Al-Quran. Suaranya nggak ada sinyalnya. Al-Quran saya yang melarang saya berdialog dengan pengolok-olok Al-Quran. Kenapa Anda memaksa saya untuk menanggalkan iman saya? Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillah
سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. Sungguh Allah telah menurunkan ketetapan bagimu di dalam Al-Quran. Apabila kamu mendengarkan ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan oleh orang-orang kafir, maka janganlah kamu duduk bersama dengan mereka hingga mereka memasuki pembicaraan yang lain. Sesungguhnya kamu apabila tetap berbuat demikian, tentulah kamu serupa dengan orang kafir tersebut. Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan semua orang munafik dan orang kafir di neraka jahanam. Ini dalil. Kami dilarang kemudian untuk berdebat dengan Edis. Dilarang oleh Al-Quran. Bukan karena kami takut kepada Edis. Kami takut kepada Allah. Karena Allah melarang. Wa qad nazzala alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillah yukfaru biha. Gak boleh. Kalau Edis mau belajar Quran, baru. Tapi kan itu udah sering. Udah sering dari zaman WA, dari zaman Facebook, dari zaman, sudah lama pun. Belajar Quran sama kami, tapi sampai sekarang membacanya pun dia belum bisa. Ya udah kami tinggalkan. Mereka jadi pengolok-olok ayat suci Al-Quran. Bagaimana mungkin kami ingin berdiskusi dengan penghina ayat suci Quran? Sementara Al-Quran melarang kami untuk duduk aja bersama dengan pengolok-olok Quran, itu haram hukumnya. Tidak boleh. Apalagi membahas dengan orang-orang yang sifatnya hanya mengolok-olok, bukan untuk belajar. Gak ada umat Islam takut. Cuman umat Islam itu tidak ingin ketularan gila. Begitu. Kunci di dalam memahami Quran itu satu. Yang pertama adalah ikra. Harus mentaati perintah itu untuk membaca. Baca Quran itu. Ilmu tertinggi di atas muka bumi itu adalah membaca. Orang mau jadi profesor, membaca. Jadi dokter, membaca. Jadi tentara, membaca. Jadi polisi, membaca. Insinyur, membaca. Detrandes, membaca. Apapun itu, maka membaca. Edis suruh baca Quran. Sudah gitu kita harus belajar sama dia Quran gitu. Sudahlah dia dongok, bahlul, tidak bisa baca Quran. Tak ada alat di atas kepalanya untuk menerima penjelasan kami tentang Al-Quran. Bukan kami takut. Takut pula pada pemakan babi. Gimana ceritanya? Yang kabur itu yang takut. Jangan dibalik. Yang kabur kok yang berani. Yang tinggal dibilang takut nih. Belak balik memang kalian. Yang lari kok dibilang berani. Udahlah, diskusi aja yang ada di sini. Yang ada di sini aja. Iya, yang saya katakan kan bahwa orang yang telah berdosa itu diserahkan kepada iblis, bahwa di situ ada rentang waktu untuk menggapai yang namanya surga itu. Ya sebelum dia menggapai itu, dia ya harus dibuang dulu ke tempat orang yang berdosa, biar dijalaninya dulu dosa itu yang gimana kan gitu. Terus fungsi iblis apa? Iya, dia hidup bersama-sama iblis ya gimana rasanya kan lah gitu. Berarti kalau begitu iblis ini adalah pencuci dosa dong. Ya, mau gimana lagi kan dia Ya nggak udah selesai. Berarti yang menebus dosa-dosa Kristen adalah iblis. Sudah selesai. Yang membersihkan Kristen dari dosa ya setan. Betul? Betul?
bukan menyucikan di Lah, situ. agar supaya diselamatkan. Supaya selamat, orang itu harus diberikan kepada cetan. Ya mau gimana lagi kan? Ya udah Dia pun- selesai, berarti pasrah, berarti Kristen selamat Ya. karena diserahkan kepada si bilis isis. Dia kan tidak sanggup menjalani apa yang namanya untuk menuju kehidupan surga Ya itu. udah, kesimpulannya adalah saudara kami Kristen selamat setelah mereka kemudian dilemparkan kepada iblis. Iblis kemudian mensikat giginya, memotong kukunya, ya kan ya, memberikan kuteks, kemudian memotong rambut kalian, menggosok daki kalian oleh iblis ini. Nah, setelah kemudian iblis menjalankan tugas, barulah kalian diselamatkan di hari Tuhan. Berarti iblis berjasa nggak? Jikalau nggak bisa lagi dia menjalani yang namanya kehidupan yang betul itu, ya udah dia memang Berjasa nggak iblisnya? dia harus terjeblos ke api neraka yang nggak ada matinya kan gitu. Di situ Berjasa kan nggak iblisnya? di situ kan ada ruang waktu, Lah, gimana ini saudaraku nih? diberikan kesempatan untuk bertobat. Nah, diserahkan ke iblis, bertobat. Ketika dia sudah bersama dengan iblis, dia bertobat gitu. Lalu gimana lagi? Dia Ya kan udah, nggak bisa pasrah menjalani yang namanya kehidupan yang lebih baik lagi, ya harus Harus bersama iblis. Supaya Iya, lebih baik harus diserahkan ke iblis gitu. bukan diserahkan namanya ya. Dalilnya begitu, Cak Ayu. Dalilnya begitu. Orang itu harus diserahkan kepada siapa? Kepada iblis dalam nama Yesus. Dia terasingkan dari yang namanya suci. Sekarang begini, saudara Garam punya anak suka bermaksiat. Dan tas Anda serahkan kepada siapa supaya anak Anda itu selamat? Ya kan dia nggak bisa menjalani kehidupan yang lebih Iya, baik. nggak bisa menjalani kehidupan yang baik. Supaya dia menjadi baik, anak Anda serahkan dalam nama Yesus kepada. Ya di sana kan bisa belajar. Dia bisa belajar yang namanya gimana kehidupan yang lebih baik kan gitu. Belajar Dia kepada. disumpah. Belajar kepada. Ya kalau kita giring kepada kalimat yang itu bisa jadi masuk akal. Akan tetap Diserahkan kepada iblis lalu belajar kepada. ya dia terasingkan. Iya, dia belajar kepada siapa? Dikarenakan waktu yang telah Yang telah waktu belajar kepada siapa? bukan belajar, dia ditempa. Iya, ditempa oleh. Ya oleh iblis. Nah, berarti iblis ini membentuk karakter baik orang-orang Kristen, betul? Jika memang tidak bisa lebih baik lagi. Ditempa oleh iblis, betul? Ya Jadi udah, Kristen-Kristen ini lulusan universitas iblis, begitukah? ya udah terserah Bang Juma deh. Lo kok jadi Gimana? saya, Cahayu? Kok jadi saya? Gimana ini? Kalau gini cuma kalau kamu memaknakan seperti itu cuma Lalu kita memaknai pakai apa? seperti gini cuma surah surah Maryam ayat 83. Allah itu mengutus setan-setan. Berarti Iya, kenapa terus? Allah itu ya mengutus setan-setan untuk orang kafir. Lalu siapa lagi yang mengutus setan kalau bukan pencipta? Lah, Siapa? Buat apa Allah itu menyuruh untuk menyesatkan manusia? Lalu Apakah tugas lalu itu- yang merasuki Yudas Apakah ini tugas- siapa? Bentar dulu, Merasuki bro. Yudas ini siapa? Yang merasuki Yudas itu apakah perintah Tuhan? Lah kalau bukan perintah Tuhan berarti iblis berhasil toh? Lah, bukan, Lah salah bro. kok bukan? Berhasil coba nggak dulu iblis kau merasuki pahami. Yudas? Nggak nyambung bro. Coba dulu Enggak, kamu berhasil nggak iblis merasuki Yudas? berani nggak Tunggu, kamu tunggu, diskusi tunggu. sama saya? Berhasil nggak Bentar iblis dulu. merasuki Ya, Yudas? Bentar dulu. Ya, Yudas dipakai. Ah. Dipakai. Apa endingnya? Yudas itu dipakai iblis. Apa endingnya? Ya.
Yudas itu Endingnya apa? dipakai bagaikan gini bro. Oke. Bentar, sabar. Oke. Kalau kamu Endingnya mau apa, diskusi bro? sama saya, Endingnya jangan apa? rela. Endingnya Jangan. apa? Ketika Om berani iblis nggak diskusi? berhasil merasuki Yudas, endingnya apa? Oke, gini. Juma, kau ku tantang di roomnya lebih profesional. Supaya kita diskusi lebih Ini mantap. ini seperti satu ikan sama teri satu. pakai helm bawa pisau nantang saya duet. Gak usah bang, di sini aja. Ending makanya kalau daripada ngomong iblis itu- merasuki Yudas Bentar apa? bro, kalau ngomong itu ganti-gantian. Ya bagus, Makanya pintar berarti. gantian dulu. Anda Silakan, bicara Bang Juma. tapi Anda sendiri yang melanggar. Ketika iblis merasuki Yudas, berhasil gak iblis? Berhasil. Apa endingnya? Karisten ditebus dosanya di atas salib. Udah, Berjasa jadi nggak giliran iblis? dong. Kutanya Jadi dulu, giliran- ya, bentar berjasa tidak iblis di dalam Sekarang kenapa Allah menyalibkan itu Yesus? mengutus Jawab. setan-setan? Ayo, kenapa yuk? Jawab dulu bro. Saya akan Berhasil marah, bro. Saya tidak? akan open camp. Kenapa Allah itu Berhasil kenapa Allah itu tidak? memakai iblis untuk Berhasil menyesalkan manusia? tidak iblis menyalibkan Yesus? Lah, itu bukan perintah Tuhan kan? Oh, Bukan perintah Tuhan. berarti Sekarang- penyaliban ini bentar dulu, rencana bro. iblis atau rencana Tuhan? Bukan, nggak ada rencana iblis. Salib untuk ini menyalibkan rencana itu. iblis? Ya sabar dulu, jangan alihkan. Kenapa kamu takut? Ya, untuk Surat membuktikan bahwa kamu bisa Al-Quran itu menjelaskan- benar. Kamu bisa menjelaskan surat Maryam ayat 83 enggak? Al-Quran ini bro. alal kafirin. Nah, ini kan kayak anak-anak, makanya Juma itu nggak bisa berani diskusi sama Supaya saya. Al-Quran ini kita buktikan Al-Quran itu betul. Iblis diutus kepada orang-orang kafir. Nanti Pertanyaan toh. saya, Host, kamu kan ngundang tidak saya kan? iblis? Kamu undang saya. Gantian. Jangan Berhasil gitu dong. tidak iblis Gantian. merasuki Justru Yudas? jawab dulu pertanyaan saya. Gantian itu dia justru harus menjawab pertanyaan saya. Kan sudah dijawab Gimana tadi. sih kamu host? Pencipta Berhasil yang mengutus tidak? iblis. Waduh. Berani nggak kok cuma di roomnya netral? Ayo, berani nggak? Berhasil tidak iblis menyalibkan Yesus? Takut. Berhasil. Untuk Berarti si Juma siapa nggak bisa Yesus itu menjawab surat Maryam disalibkan? ayat 83 Untuk ya. orang-orang Allah kafir. menyesatkan, Di mana memakai iblis dalilnya? untuk menyesatkan Di orang mana Islam. dalilnya bahwa penyaliban itu untuk orang-orang kafir? Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Lu, cuma kita berpikir ya. Berani nggak kamu Matius 12 berpikir? nomor 38 nomor 40. Iya, saya semua akan menjawab pertanyaan kamu, bro. Kamu jawab pertanyaan saya, bro. Iblis berhasil memberikan Berani hadiah nggak? kepada pengikutnya. Itu dalil. Nggak, kamu ada nekat nggak, bro, menjawab itu surat Maryam ayat 83? Alal kafirina Nggak berani. ta'uzuhum azza. Tidakkah engkau Nggak melihat ternyata. bahwa sesungguhnya Allah telah mengutus iblis kepada orang-orang kafir untuk mendorong mereka berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh? Kami melihat bagaimana iblis kemudian datang kepada Iya, jawab orang-orang dulu, kafir bro. Surah dan Maryam mengajarkan itu gimana? orang-orang kafir menyembah kepada Kristus. Kami melihat, kami buktikan kebenaran Al-Quran itu. Iya, gimana buktikan. jawabannya? Ya gimana jawabannya? Kan ada pertanyaan, tidakkah engkau melihat alam tara anna arsalna syayatin? Kami menjawab, kami melihat, kami membuktikan betapa iblis berhasil membuat orang-orang kafir menyembah kepada selain Tuhan, yaitu menyembah kepada Kristus. Kami Berarti melihat, atas izin Tuhanmu ya? itu fakta, itu real. Tuhan Iya, berkehendak. makanya itu, bro. Tuhan Sama yang berkehendak kamu di katakan atas segala kehendak. Seperti 1 Tuhan Korintus 5 ayat 5. berkehendak di atas segala kehendak. Pertanyaan Berarti saya, karena itu keinginan kalau Anda Allahmu. menolak hal tersebut, pertanyaan saya, berhasil tidak iblis menyalibkan Yesus? Ya, berarti kamu akui nggak? Enggak bro, ada itu? jawaban. Nggak ada, berani nggak kamu jawab itu, Enggak ada bro? jawaban. Enggak ada jawaban. Allah pencipta Nggak ada langit dan bumi mengutus iblis. Saya akui itu. Gitu ya. Itu Saya yang akui. kita inginkan. Saya akui itu. Gitu. Saya Makanya akui. dalam 1 Korintus 5 Itu saya ayat akui. 5, bro. Itu saya Karena akui. pekerjaan Pencipta langit dan bumi mengutus malaikat, Kalian dengar ya, mengutus teman-teman, juga ya? iblis. Mantap. Maka Mantap. manusia fa'alhamaha fujuraha gitu mancing si wa Juma taqwaha. berkata jujur, Itu jelas. teman. Sekarang pertanyaan saya kepada saudara, jujur itu seperti itu, gitu loh. sekarang giliran saya bertanya, boleh? Berhasil tidak iblis menyalibkan Yesus? Oke, saya jawab ya, bro ya. Iya. Jangan di mute toh. Kalau mau Iya. diskusi, mau sehat,
Ya Ya, kalau nggak sanggup ya nggak apa-apa, saya dikit pun nggak apa-apa. ya. Ya, Yang penting Anda tanya jawab kita kan. ya iya, tapi jangan di mute. Yang Ya, mute saya itu silakan. anak-anak ya, masih bocil, Silakan. jangan main Ya, TikTok lagi gitu. Jadi apa ya. pertanyaanmu, Juma? Pertanyaan saya, berhasil tidak iblis menyalibkan Yesus? Oke, Yesus disalibkan itu bukan karena keinginan iblis. Pertanyaan saya apa? Kan kamu bilang berhasilkah Yesus? Sedangkan iblis tidak menginginkan kematian Yesus. Pertanyaan saya ulang Putih. lagi. Bentar Pertanyaan dulu, saya, bro. pertanyaan Bentar dulu, saya, bro. pertanyaan dulu. pertanyaan saya, Iblis berhasil memakai, tidak? ya bentar Berhasil, dulu toh. berhasil Nggak tidak ada kata iblis berhasil, bro. menyalibkan Karena nggak ada Yesus? kata berhasil di situ, bro. Ah, Nggak ada kata berhasil itu. aduh. Bentar dulu, bro. Yesus mengatakan kepada Petrus, waktu Yesus memberitakan Pertanyaan penyaliban. saya, Bentar dulu berhasil dong. tidak? Kenapa sih? Berhasil Diskusi gini? tidak? Ya, bro, saya diam tadi sempat. Kamu bicara, ya saya ngomong Berhasil dulu, saya tidak? menjelaskan dulu. Boleh ndak? Berhasil tidak? Ya boleh nggak dulu saya yang terangkan supaya kamu mengerti pakai alat pikiranmu, bro. Kamu kan gurunda baginya teman-teman Islam. makanya Pertanyaan belajar saya mendengar. tolong dijawab dong, Ya jangan belajar kemana-mana. mendengar dulu toh. Belajar mendengar dulu toh. Boleh nggak? Kan bagaimana saya mau mendengarkan sesuatu yang ngoceh? Bukan jawaban dari Ya pertanyaan. makanya dengarkan Nih, saya kasih- dulu. saya kasih kan pakai satu bukti. dalil. Bro, bentar dulu. Cuma Saya kasih satu kalau kamu dalil. berani Saya sama kasih satu dalil di dalam Iya. kitabnya orang Yahudi. Ya udah, tolong. ya udah kita pakai. Ya, dengarkan dalilnya Bang ya. Berarti dengarkan, hostnya ini dengarkan. masih anak-anak, main mute. Dengarkan dalilnya. Bentar dulu, saya jelaskan Karena dong. itu sesungguhnya Tuhan telah menaruh roh dusta ke dalam mulut semua nabimu, sebab Tuhan telah menetapkan untuk menimpakan malapetaka kepada kamu. Pertanyaan Kamu saya, jangan mengambil perjanjian lama lagi, bro. kenapa? Itu untuk nubuatan nabi-nabi palsu. Kenapa? Kamu kalau bicara tentang Pertanyaan saya jelas nih. tentang raja-raja, Dengarkan. bro. Itu kau Jangan tengok menangis konteksnya dulu. apa. Jangan Sekarang menangis. bentar dulu Jangan dong. menangis. Lah, siapa menangis? Jangan menangis. Dengarkan saya. Saya Ya, kan tadi Nana. mengatakan, Masa ketika nggak bisa Anda orang bertanya, ngomong? dengar. Kayak gini kah kualitas pengunjung? Dengar. Ketika Anda bertanya, siapa yang mengutus iblis? Saya menjawab, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengutus malaikat, mengutus iblis, mengutus ciptaannya. Karena kenapa? Allah Maha Kuasa atas segala sesuatunya, berkuasa terhadap iblis. Anda tertawa dengan pengakuan saya itu. Tapi itu adalah merupakan sebuah bukti Anda itu punya IQ rendah. Tuhan itu segala-galanya. Dia segala sumber. Sumber iblis itu adalah pencipta langit dan bumi. Baca Yohanes 1 nomor 3. Segala sesuatunya dijadikan oleh Tuhan. Termasuk iblis. Yes. Nah, mungkin Anda kaget ketika saya baca dalil. Karena itu sesungguhnya Tuhan telah menaruh roh dusta. Roh dusta itu apa? Iblis ke dalam mulut semua nabimu itu. Oke, giliran saya ngomong ya, bro ya. Saya Kamu belum mute. bertanya. Saya belum bertanya. Lah, Saya belum jadi bertanya. kapan saya ngomong? Sebab Tuhan telah menetapkan. Tuhan telah menetapkan. Gini, bro. Untuk Kan konteksnya diam kan dulu. apakah Diam dulu. Diam. Ya berapa menit? Kasih waktu dong. 1 menit. 1 menit. 1 menit. Oke, 1 menit. Nah, oke. Silakan. Karena itu, sesungguhnya Tuhan telah menaruh roh iblis, roh dusta ke dalam mulut semua nabimu. Sebab Tuhan telah menetapkan untuk menimpakan malapetaka kepadamu. Tuhan menetapkan kecelakaan, Tuhan menetapkan musibah, Tuhan menetapkan malapetaka kepada seseorang dengan cara menaruh, bukan mengutus lagi, tetapi menaruh iblis sebagai roh dusta ke dalam mulut semua nabi. Pertanyaan saya kepada saudara, siapa yang mengutus roh dusta kepada mulut nabi? Di dalam kitab yang Anda genggam, 1 Raja-Raja 22 nomor 23. Ya, saya jawab ya, bro ya. Ibliskah yang mengutus iblis di situ,
atau Ya. Tuhan yang mengutus iblis Ya, berupa bentar. roh dusta? Saya Silakan. jawab. Oke. Di dalam 1 Raja-Raja 22 dari 21, Bro. Ya. Kita bacakan dari 21 dulu sampai 23. Kemudian tampillah suatu roh lalu berdiri di hadapan Tuhan. Ia berkata, "Aku ini akan membujuknya." Tuhan bertanya kepadanya, "Dengan apa?" Jawabnya, "Aku." Dengan jawabnya, "Aku akan keluar dan menjadi roh dusta dalam mulut semua nabinya." Ia berfirman, "Biarlah engkau membujuknya dan engkau akan berhasil pula. Keluarlah dan perbuatlah demikian." Yang berkata, jawabnya ini, Bro, iblis. Bukan Tuhan yang langsung ngomong. Mampus kau. Baca Alkitab kamu nggak pintar kamu. Udah? Ini teman-teman, saya pencet. Ya udah, Sudah? bentar dulu. Saya pencet supaya lihat teman-teman Islam gitu loh. Siapa roh dusta di dalam percakapan ini. Iya, Ya. silakan. Ya, ini mantap ini, Bro. Teman-teman, perhatikan. 1 Raja-Raja 22 dari 21. Ya. Boleh baca dari nomor 20? Ya bentar, nggak usah, Nomor nggak usah, 20. Bro. Nomor Nggak 20-nya usah. coba. Ini Dari nomor udah ini antar pembicaraan. Bentar, Coba nomor 20-nya, berani nggak Ya, kau baca? sabar dulu toh. Kau baca nggak? Sabar. Berani nggak kau baca Ya, nomor 20-nya? Bentar dulu, Baca, sabar itu dulu. kan permintaan. Itu permintaan. Coba dibaca. Baca. Itu permintaan. Sabar Coba. dulu toh. Saya mengeluarkan ayat. Itu permintaan. Nomor 20-nya boleh Anda baca? Lah sabar dulu 20-nya dong. dibaca dulu. Itu permintaan itu. Kenapa enggak? Oke, Itu nggak permintaan. apa-apa. Ya, Iya, ya. Kita baca. pakai aja baca. 20 nggak apa-apa. Ya, baca 20-nya ya. Dan Tuhan berfirman, oh ya, Tuhan ya. siapakah yang akan membunuh Arab? Ya kan, untuk Ahab, maju bukan Arab. berperang. Perbaiki matamu. Oke, sorry, Ahab. Ya, Ahab. Udah, kesalahan sedikit. Untuk membujuk berperang supaya ia tewas di Ramot Gilead. Ya, ini tanda tanya. Maka yang seorang berkata begini, yang lain berkata begitu. Berarti ada masih kesimpulan sini. Baru ini kamu dengar ya. Cuma perhatikan. Kemudian tampillah suatu roh. Lalu berdiri di hadapan Tuhan. Roh apa? Iblis, ini Nah, iblis. Iblis ya. Bentar. Oke. Ya, Oke. berdiri di hadapan Tuhan. Ya. Ia berkata, aku ini akan membujuknya. Tuhan bertanya, dengan apa? Jawabnya, ini jawab si iblis. Aku akan keluar dan menjadi roh dusta dalam mulut semua nabinya. Di mana Tuhan yang berkata cuma yang Iya, akan menjadi roh dusta? aku kata iblis. Adalah Lalu ini lalu iblis. lalu Tuhan berkata apa di data 23? Oke, bentar dulu. Data Ya, 23? bentar dulu. Ya, bentar, sabar. Ia berfirman, biarlah engkau membujuknya. Tuhan mengizinkan. Ya, Tuhan mengizinkan. Dan engkau akan berhasil pula. Keluarlah dan perbuatlah demikian. Oke. Ya, yang berkata Nomor 23? bentar. Yang berkata ini oke. Nomor Karena 23? itu, ya udah. Sesungguhnya Tuhan telah menaruh roh dusta ke dalam mulut semua nabi ini. Sebab Tuhan telah menetapkan untuk menimpakan malapetaka kepadanya. Masalah Sekarang yang generasi. Ya bentar dulu cuma sabar. Kenapa kau kejang-kejang? Kenapa? Bentar dulu. Yang menaruh. Masalah generasi. Bentar dulu. Aku akan keluar dan menjadi Siapa roh dusta yang dalam menaruh roh mulut dusta semua nabi. itu? Siapa yang berkata? Oh, sudah jelas di situ. Yang berkata ini siapa Juma? Iya, siapa yang menaruh roh dusta di mulut Nabi? Yang berkata ini siapa dulu Juma pertama kali? Karena itu sesungguhnya Tuhan telah menaruh roh dusta ke dalam mulut Nabi. Itu siapa? Iblis. Oh, Astaga, iblis. makanya kau tuh gak pintar membaca. Hey, Tuhan berfirman, Aduh. siapakah yang akan Sekarang gini, membujuk Juma. Ahab? Bentar. Siapa yang akan membujuk Ahab Ya udah, supaya sabar. ia tewas? Bentar dulu. Siapa yang Kenapa membujuk si Ahab Juma ini supaya dia kejang-kejang tewas? Iblis berkata, Gak berani akulah, si Juma akulah, diskusi sama aku, saya aku, teman-teman ya. aku, Perhatikan teman-teman ya. kata iblis, Juma itu aku. gak berani diskusi. Maka iblis mengaku, iblis mengaku aku. Lalu Tuhan bertanya kepada iblis, dengan apa? Dia. Jawab iblis, aku akan keluar Aduh, dan menjadi aduh. roh dusta dalam mulut semua nabinya. udah, Juma. Ini Bentar dikabulkan dulu. nggak sama iblis? Dikabulkan nggak sama Tuhan? Ya, karena ini roh dusta untuk kepada Ya, nabi-nabi dikabulkan palsu. nggak? Dikabulkan Iya, nggak benar. sama Tuhan? Ya dikabulkan karena nabi palsunya. Dikabulkan.
untuk nabi palsu. Sudah. Semua Lalu yang menaruh, nabimu dengar. ini Lalu yang menaruh roh dusta dalam mulut nabi itu siapa? Bentar dulu Juma, sabar dong. Sabar. Lalu yang menaruh roh dusta di mulut nabi-nabi Iya. tersebut itu siapa? Bentar dulu, sabar dulu Juma, sabar. Lah, kayak gini kita Masalah diskusi Juma. generasi. Apakah begini cara ini diskusi tidak ada kita? ilmu. Kan saya bertanya, Ya makanya Lalu izinkan yang saya menjelaskan menaruh dulu roh Juma. dusta, yang Izinkan saya menaruh roh dusta di dalam mulut nabi-nabi itu siapa? Sekarang izinkan saya ngomong. Kalau kamu Pertanyaan ada mental, saya, lalu siapa yang menaruh roh dusta di mulut nabi-nabi tersebut? berarti kamu nggak bisa Sehingga- diajak komplot. Berarti kamu itu nggak bisa diajak diskusi. Loh, ini kan Makanya kamu bertanya. ketakutan sekarang. Saya kan kamu tuh bertanya. ketakutan. Dengar Saya dulu bro. bertanya. Dalam Pertanyaan diskusi saya, itu dalam Lalu berganti-gantian. siapa yang menaruh roh dusta di dalam mulut nabi-nabi tersebut? Jelas. Dan Saya izin turun siapa aja yang karena telah sudah memute menetapkan? sini, Dan ya. siapa Saya yang telah tantang kau Juma, di menetapkan roomnya untuk Superboy atau di menimpakan room yang paling malapetaka netral, kepada yang nabi kamu tersebut? anggap paling netral Itu lah. pertanyaan siap saya. diskusi Silakan sama Anda kau. jawab. Gimana, Ayo. Silakan Anda Saya jawab. Itu siap pertanyaan diskusi saya. sama kamu. Di Siapa roomnya netral. yang kamu menaruh anggap roh paling netral lah. dusta di Kalau dalam sini mulut saya sudah nabi di-mute-mute tersebut? gitu loh. Dan siapa yang Nggak ada menetapkan bisa diskusi kemudian sama Juma. malapetaka yang Saya menimpa tantang Juma kemudian diskusi kepada nabi secara tersebut? Saya Silakan. tantang si Juma diskusi sama malah saya. kau nantang. Di roomnya netral. Aduh. Ini sudah diskusi yuk. Ini Lah, udah kamu di diskusi. sini Gimana kita mau sudah diskusi mengkritik. kalau aku mau ingin menjelaskan kamu halangin. Saya Itu bukan bertanya. suatu diskusi Juma. Saya bertanya, Kamu modal lalu turun, siapa gitu. yang menaruh roh dusta Yaudah, di mulut nabi Kamu bisa tersebut? diam nggak? Jawab. Berani bisa menahan diri nggak? Jawab. Supaya aku jelaskan. Jawab dulu. Jawab. Ya justru aku mau menjawab kenapa Ya udah, dihalangi si pertanyaan Juma. saya, siapa yang menaruh roh dusta di dalam mulut nabi tersebut? Bentar dulu, diam dulu deh. Dan Disimpelkan siapa yang jawabannya. menetapkan malapetaka Ya udahlah, saya terhadap izin aja nabi-nabi turun ya tersebut? teman-teman. Siap. Si Gak Juma bisa nggak jawab. bisa diajak kompromi Gak bisa dalam jawab. diskusi. Gak bisa Silakan. jawab. Lah, Juma aja nggak bisa diajak kompromi kok. Silahkan jawab dulu siapa yang menaruh roh dusta. Simpel Makanya kok. Dek Arif, justru saya ini mau mengajari si Juma, ya malah saya nggak diizinkan bicara. Diskusi jawab, toh kan? itu harus bergantian gitu loh. Kan tinggal Ya, kalau dijawab. memang Simpel bisa itu kan. ini, Siapa yang oke, mute? dijawab pertanyaan Silakan kau jawab. Juma di Jawab. lebih Jawab. netral, ayo. Jawab. Ya udah, saya tantang kau Juma. Jawab siapa yang menaruh roh dusta. Iya, saya jawab di roomnya netral. Jawab. Karena di sini saya sudah di mute. Siapa yang mute? Ini Lu ada diajak tongol dari tadi. apa? Diskusimu. Ini gak model diskusimu bro. Coba dijawab dulu. Waduh. Ya, makanya Dijawab dulu. kita beda kelas Siapa tentang yang diskusi. menaruh roh dusta di mulut Ya udah, Nabi? saya Siapa? izin turun aja karena kalian ini nggak berani diskusi sama saya. Nah ini Bahkan kalau saudara melihat ya di dalam Kejadian 3 nomor 15, aku akan mengadakan permusuhan. Itu siapa itu yang mengadakan permusuhan itu siapa? Selamat malam, shalom Bang Suma, semua salam Bhinneka Tunggal Yang Ika. mengadakan permusuhan di situ siapa? Permusuhan apa? Maksudnya apa ini? Aku akan mengadakan permusuhan antara keturunanmu dan keturunannya. Itu yang mengadakan permusuhan siapa? Oh itu Allah dengan iblis. Tuhan yang mengadakan permusuhan. Jadi Tuhan segala-galanya, berkuasa atas segala apapun. Jadi jangan kalian itu sok cantik, sok paten. Sedangkan kalian menjadi Kristen itu menerima hadiah dari iblis. Iblis yang memberikan kuasa kepada kalian sampai kalian kemudian menyembah kepada korban yang disalib Bang, di atas saya salib. boleh bertanya sama abang nggak? Saya boleh bertanya Begitu nggak? saudara. Saya boleh bertanya nggak sama abang? Yang penting ada ruang di atas kepala Anda untuk menerima jawaban saya. Oke, saya terima Oke. jawaban Anda. Tapi kalau keliru saya akan bantu. Ya, Anda akan mengatakan keliru kalau tidak ada tempat menerima jawaban. Oke, sudah nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa, saya terima jawaban dari Anda. Iya. Artinya bahwa
Bang Suma kan juga percaya Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim ya. Ya. Gitu ya? Iya. Ya, boleh saya bertanya, Nabi Adam itu mati pada usia yang keberapa, Nabi Nuh mati juga pada usia yang keberapa, dan Nabi Ibrahim itu mati juga pada usia yang keberapa? Boleh jelaskan? Waktu dia mati saya lagi minum kopi bang, nggak perhatikan. Dia matinya itu usia berapa? Itu kan, aduh gimana sih? Kenapa Baru emang? pertanyaan awal aja udah begitu bang. Lah, saya udah jawab. Pada saat mereka mati, saya lagi minum kopi, saya nggak perhatikan. Ini 4,8K yang nonton Bang Zuma. Nggak ada alat di kepala untuk nerima jawaban saya kan? Kan udah berdiri. Oke. Saya wajar aja, saya sesuai dengan jawaban Anda. Jadi memang betul Anda tidak tahu dan tidak paham terkait dengan kitab sucimu dan imanmu. Oke. Balik bertanya boleh? Kemudian saya tanya. Boleh bertanya, saya boleh balik bertanya boleh? Oh ya, oke, silakan. Boleh ya? Boleh. Oke. Saya bertanya kepada saudara. Paulus itu ketika dia menjadi rasul, bapaknya usia berapa tahun? Kalau itu tidak tercatat dalam firman Tuhan. Oh, mama Ya, itu tidak tercatat dalam firman. Oh, nggak tercatat. Nah, kalau menurut Bang Suma, bapaknya umur berapa tahun? Jangankan bapaknya, saya mengatakan bahwa Paulus itu tokoh fiktif. Nggak ada yang tahu bapaknya siapa gitu, nggak tahu. Itu menurut Anda, tapi kalau menurut kami, menurut saya, nama bapaknya Paulus itu siapa? adalah rasul yang dipakai Tuhan. Nama bapaknya siapa, Bang? Nama bapaknya Paulus siapa? Sabar Bang, saya cari dulu ya. Iya, cari Bang. Cari. Nanti kalau ada kita jadikan obat. Setiap orang yang tahu nama bapaknya Paulus, penyakit apapun pasti sembuh. Nama bapaknya Paulus siapa, teman-teman? Mungkin Peter Martin, mungkin. Ambekna Paulus. Untuk sementara tidak ada di Bible Bang Suma. Ya nanti tahun depan baru dimasukkan nama bapaknya. Enggak. Ya kalau yang tidak ada dalam Bible itu, Sampaikan ke Om Lai tahun depan. nah sekarang kalau saya tanya Bang bikin Suma. baru, tolong agar namanya bapaknya Paulus itu Saya tanya dimasukkan Bang atas Suma, nama boleh nggak? Ambekna Paulus. Bang Suma, boleh nggak saya bertanya lagi? Yang penting ada alat Nabi untuk Muhammad menerima itu- jawaban. Nabi Muhammad itu berbuat dosa nggak sih? Nabi Muhammad SAW alhamdulillah tidak pernah berbuat dosa. Masya Allah. Oke, kita lihat ya. Kalau Anda mengatakan bahwa Nabi Muhammad tidak berbuat dosa, coba kita buka di QS 48 Al-Fat ayat 2, coba. Mantap sekali. Saya baca ya Bang Suma Ya, ya. silakan. Agar Allah memberikan ampunan kepadamu Muhammad atas dosamu yang lalu dan yang akan datang, serta menyempurnakan nikmatnya dan menunjukimu ke jalan yang lurus. Nah, tadi kan Bang Suma mengatakan bahwa Nabi Muhammad tidak berbuat dosa, tapi di surat Yang mana? Al-Fat 2 ini, Mana dosanya apa, Bang? surat Al-Fat, oke? Dosanya Nabi Muhammad apa? Ya dosa aja ditulis di sini. Mana dosanya Nabi Muhammad itu apa? Berarti Bang Suma nggak percaya ya dengan kitab suci Bang Suma Ya, saya percaya. Yaghfiralakallah ma taqaddama min zambih wa ma ta'akhkhar yutimma ni'matahu 'alaik wa yahdiyak siratan mustaqimah. Saya percaya ayat itu. Tapi itu bukan berarti Nabi Muhammad itu memiliki dosa. Itu justru merupakan sebuah jaminan dari Allah bahwa ketika Nabi Muhammad pernah melakukan dosa,
Ngarang kau, ngarang Ketika kau. Nabi Muhammad itu pernah melakukan dosa, dia Ngarang manusia kau, biasa, ngarang. maka Ngarang, dosanya diampuni ngarang, oleh Allah. Jejak. Sekiranya Nabi Muhammad itu memiliki dosa, maka kemudian Allah mengampuni dosanya. Nah sekarang kalau Anda memaknai dia punya dosa, apa dosanya? Ya, Coba maksudnya- tunjukkan. Nah, dosanya apa? Ayo. Ya, kalau menurut kitab suci tidak menjelaskan terkait dengan dosanya Muhammad. Allah Tapi memberikan Muhammad itu jaminan. berbuat dosa Allah di masa memberikan lalu jaminan, dan di memberikan masa yang akan ampunan datang. kepada dosa Nabi Muhammad. Sekiranya dosanya ada, maka dosa Nabi Muhammad yang lalu maupun yang akan datang itu sudah dihapus oleh Allah. Itu jaminan oleh Allah kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh saya balik nanya? Oke, silakan. Oke. Apakah kemudian Paulus memiliki dosa? Paulus memiliki dosa tetapi dia bertobat dan dia Tolong melanjutkan tunjukkan karya dalilnya di mana Paulus bertobat. pada saat penglihatan menuju ke Damsyik ya. Lah. Kemudian itu dia Lah, menjadi lah, lah, buta. lah, 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 lah. Kemudian Lah. Di mana dalilnya? Di mana dalilnya Paulus oke, bertobat? saya cari ya, kita cari Ya, bersama ya. ya, silakan. Dia balaga-balaga. La 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 la. La 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 la. La la. Tujuh 700 tahun kemudian, tenang. Coba. Ini kalau lagi merokok, ibu jangan buka kamera, ibu. Kalau lagi merokok, Apa kau cuma buka kamera kok merokok. Siapa yang merokok? Itu tadi. Orang tidur kok. Oh, garpu diisap-isap kirain rokok, sorry. Kau Juma Tuhanmu orang apa Juma? Orang Yahudi Tuhanmu. Daripada kau Tuhanmu orang Arab. Kami masih ada Yahudi. Alkitab kami. Tuhan ke orang. Tuhanmu orang Arab. Tuhan ke orang. Emang Kristen Tuhannya orang. Emangnya Tuhanmu dari mana? Hai. Masuk orang lagi impe ulu. Tuhanmu dari mana? Apa? Tuhanku dari mana? Tuhan dari mana? Dari pasar. Mana ada ya dari Alkitab Tuhanmu? Yang di Alkitab itu kan Tuhan Yahudi sama Kata Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai nama Yesus. Penyesat Kau kan itu datang penyesat. dalam memakai nama siapa, Ibu? Juma, kau penyesat kau karena Penyesatnya memakai nama siapa, ada Ibu? di Alkitab apamu Tuhan. Penyesatnya memakai nama siapa? Yang di Alkitab itulah Tuhan yang sebenarnya. Yang mana? Yang bertanduk 7, bermata 7?
Tuhan yang sebenarnya yang di Alkitab itulah. Itu yang bermata 7. Di mana kau tengok Tuhan bermata 7 di Alkitab? Wahyu 5 nomor 6. Tuhan itu yang di Alkitab itu yang sebenarnya. Iya, itulah Wahyu 5 nomor 6. Tuhannya Ibu Mauli adalah binatang seumpama digambarkan seperti binatang bertanduk 7 bermata 7. Itu kah? Tunggu dulu, aku mau baca Alkitab dulu sama. Wahyu 5 nomor 6, Tuhannya Ibu Mauli bermata 7 bertanduk 7. Itu kah? Dengar dulu Juma. Kau yang nggak ada Tuhanmu Juma. Kalau kami, Tuhan kami masih menciptakan langit dan bumi. Tengok, Allah menciptakan langit dan bumi. Ya itu kau sebut Tuhanku, kan lucu. Isinya. Dengar, Ya Tuhan. serta isinya. Kamu mana? Mana Itu Tuhan kau yang sebutkan bisa Tuhanku menciptakan. Allah Kau menciptakan menampang langit kau dan bumi di beserta dunia isinya. ini. Yang menciptakan langit dan bumi itulah Tuhan yang sebenarnya. Coba di mana tertulis itu? Di mana? Di data Ini, berapa? Kejadian 1. Ya, Kejadian 1 nomor berapa? Tahu kamu? Kan yang pertama kali manusia. Kejadian 1 nomor berapa, Ibu? Tuhan itu menciptakan ya, Kejadian 1 nomor berapa? langit dan bumi beserta isinya. Tidak Kejadian ada 1 diciptakan duluan diciptakan. Kejadian 1 apa? nomor berapa, Ibu? Bukan seperti yang kau katakan Tuhan kalian. Kejadian 1 nomor berapa, Ibu? Kalau nggak ada Tuhan itu menciptakan langit dan bumi. Kejadian 1 nomor berapa? Ya dengar dulu Juma. Kalau nggak ada Tuhan itu menciptakan langit, nggak ada kau tinggal di dunia ini. Di awal-awal kau. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Itu Sungguh Tuhanku. baiklah Tuhan itu masih menciptakan langit. Sahabat Dia Hamka, ada syukran. tempat tinggalmu. Berfirmanlah Jadi kau jangan menghukum Allah, umat Kristen itu. jadilah Kalau- cakrawala dengar, di tengah segala air Tuhan untuk memisahkan itu air. menciptakan langit. Biar tahu kau. Mana Mulanya dalilnya berfirmanlah Yesus? Alam ini ya Allah menciptakan langit dan bumi. Itu Tuhan serta saya isinya. menciptakan langit dan Dengar bumi. dulu. Makanya kau jangan menghukum yang di Alkitab ini. Kasihan si Alos udah hilang dia tidur. Kalian si Allah. Kau dengar? Sabar dulu Bang Suma. Sabar dulu, lanjut. Saya masih. Kau kalau percaya kau sama Allah, baru kau orang benar. Mana dalilnya Yesus berfirman? Di mana tertulis itu? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ya itu Allah, Tuhanku lagi. Memangnya tuh bukan Tuhan menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Wah, mantap kali. Kutanya dulu kau Juma. Di mana Apa bukan tertulis Tuhan yang menciptakan pada langit dan mulanya bumi Yesus ini? menciptakan langit dan bumi? Dengar, kau mau apa? Enggak ada, saudara-saudara, enggak ada. Yang ada Allah. Biar ku baca samamu. Kau bodoh kau Juma. Jadi orang kau bodoh kau. Gak tahu Pada kau mulanya siapa yang menciptakan Allah menciptakan langit dan bumi. dengar Allah, dulu. bukan Yesus. Dengar dulu. Kan dengar dulu. Pada mulanya adalah firman. Firman itulah yang menjadi manusia. Allah itu yang menjadi manusia. Biar tahu kau. Masa Karena orang kau nggak generasi. mengerti isi Alkitab Pada ini. mulanya Nah firman itulah yang menjadi manusia. Dengar. Pada mulanya Firman adalah yang firman, telah pada menjadi akhirnya manusia. adalah Juma, kabur. Juma, kau yang sesak jadi manusia. Dengar, firman yang telah menjadi manusia. Enggak urus. Ya, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Nah itu. Segala sesuatu yang dijadikan oleh Dia dan Termasuk tanpa Yesus Dia, dijadikan. tidak ada suatu pun yang telah Nah, siapa jadi yang menjadikan dari Yesus, dari segala yang Bu? telah dijadikannya. Ibu? Maka percaya sama Tuhan bahwa Yang Allah itu menjadikan pencipta Yesus langit dan siapa? bumi. Ini Bu? ya. Yang menjadikan Firman Yesus itu siapa? menjadi manusia. Tuhan itulah yang menjadi firman. Firman itu Tuhan firman. Lalu Makanya yang dibilang- menjadikan Yesus dengar, siapa, Ibu? Dengar. Makanya dibilang Tuhan itu firman yang telah dan itu firman yang telah dan itu firman yang telah Itulah Yesus. Allah itu firman yang membuat firman Allah. Yang menjadikan Allah Yesus itulah siapa, Yesus. Ibu? Allah itulah Yesus. Biar tahu kau. Allah itu Yesus. Yang menjadikan Yesus siapa? Makanya dibikin di sini firman yang telah Tomalasa. jadi manusia. Tapi
Dengar dulu Jemaat. Jangan kebanyakan makan dedak lah Ibu. Yang menjadikan Yesus itu siapa? Bicara sendiri dia. Oke, saudara Allah. Makanya begitu Pak, muka karena kau nggak percaya Silakan, kepada Tuhan. silakan. Yang kau percayain Di Kisah Para Rasul 22 Iya. ayat 3 dan berakhir pada ayatnya yang ke-16. Saya baca ya. Boleh. Aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus di tanah Kilikia, Iya. tetapi dibesarkan di kota ini. Ya. Dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamail dalam hukum nenek moyang kita, sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah sama seperti kamu semua pada waktu ini. Dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Tentang hal itu baik imam besar maupun majelis tua-tua dapat memberi kesaksian. Dari mereka aku telah membawa surat-surat untuk saudara-saudara di Damsyik. Dan aku telah pergi ke sana untuk menangkap penganut-penganut jalan Tuhan yang terdapat juga di situ. Dan membawa mereka ke Yerusalem untuk dihukum. Tetapi dalam perjalananku ke sana ketika aku sudah dekat Damsyik, yaitu waktu tengah hari, tiba-tiba memancarlah cahaya yang menyilaukan dari langit mengelilingi aku. Maka rebalah aku ke tanah dan aku mendengar suara yang berkata kepadaku, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawabku, siapakah engkau? Siapakah engkau? Tuhan. Katanya, akulah Yesus orang Nazaret yang kau aniaya itu. Dan mereka menyertai aku memang melihat cahaya itu. Tetapi suara dia yang berkata kepadaku tidak mereka dengar. Maka kataku, Tuhan, apakah yang harus kuperbuat? Kata Tuhan kepadaku, bangkitlah dan pergilah ke Damsyik. Di sana akan ku beritahukan kepadamu segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu. Dan karena aku tidak dapat melihat oleh karena cahaya yang menyilaukan mata itu, maka kawan-kawan seperjalananku memegang tanganku dan menuntun aku ke Damsyik. Di situ ada seorang bernama Ananias, seorang saleh yang menurut hukum Taurat dan terkenal baik di antara semua orang Yahudi yang ada di situ. Ia datang berdiri dekatku dan berkata, Saulus, saudaraku, bukalah matamu dan melihatlah. Dan seketika itu juga aku melihat kembali dan menatap dia. Lalu katanya, Allah nenek moyang kita telah menetapkan engkau untuk mengetahui kehendaknya, untuk melihat yang benar, dan untuk mendengar suara yang keluar dari mulutmu. Sebab engkau harus menjadi saksinya terhadap semua orang tentang apa yang kau lihat dan yang kau dengar. Dan sekarang mengapa engkau masih ragu-ragu? Bangunlah, berilah dirimu dibaptis, dan dosa-dosamu disucikan sambil berseru nama Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Itu Paulus bertobat, Bang Suma. Dan menjadi Rasul Yesus. Di mana Paulus bertobat? Di mana? Di mana? Di mana Paulus bertobat? Kalau anda nggak percaya, buka firman Tuhan yang tadi. Jeda. Mana Paulus bertobat? Di mana Paulus bertobat? Di mana? Setelah dia mendapat penglihatan, matanya buta. Kemudian datang ke Ananias. Ananias menyembuhkannya. Dan seketika itu juga Paulus melihat.
dan dia bertobat dan beri dirinya dibaptis. Oke. Sekarang saya bertanya buat Bang Suma. Di mana Paulus bertobat? Di mana? Dalilnya di mana? Tadi kan saya sudah baca itu. Enggak ada Paulus Mau bertobat. lanjut lagi di ayat 17. Boleh. Oke, saya lanjut lagi. Sampainya Anda robek mulutnya ngomong, enggak akan ada Anda temukan itu. Anda itu saya sudah tunjukkan dalil, tapi Anda masih yang saya lagi. tanya, Ya udah, di mana nggak apa-apa. Yang Paulus penting di bawah bertobat? ini, yang di bawah ini mereka mendapat edukasi. Ya, karena Anda saya minta dalil bertanya bahwa di mana Paulus bertobat pernah itu di mana? bertobat, kan gitu. Nah, awalnya gini Bang, awalnya kan Paulus itu dia punya nama Saulus. Nah, kemudian dia dibaptis itu dia memakai nama Paulus. Di mana? Jadi pada saat dia bertobat, dia ini kan penganiaya umat Tuhan. Ya mana Dan dia Yesus bertobat? sendiri Kan menampakkan diri keterangan. kepadanya. Keterangan Nah, begitu, daripada Lukas. Yang saya tanya di mana Paulus bertobat? Aduh. Kok bisa tanya begitu? Orang tertawa abang nanti Bang. Mana dalilnya Paulus bertobat? Mana? Orang di bawah tertawa abang Bang. Iya, karena kita minta dalil toh. Nah, itu kan Adakah? dalilnya itu yang saya sudah baca. Nah, Itu giliran dia saya tanya dibaptis lagi ya, itu. enggak, Bang? Itu perintah, bangunlah, Boleh berilah enggak? dirimu dibaptis. Yang saya minta di mana ini. Paulus bertobat itu di mana? Mana? Tunggu lagi, kita menunggu lagi nih. Ini ya, Bang. Ya, giliran saya bertanya dong. Jadi nggak ada jawaban ya? Sudah 2 ya pertanyaan saya, nggak ada jawabannya. Enggak apa-apa, yang penting di bawah teredukasi aja begitu. Ya. Anda tidak terima juga nggak apa-apa, itu urusan Anda. Yang penting saya sudah baca dalilnya tadi, ya. Ibu Mauli, Sabar ya Bang, saya lihat dulu. Saya mau kasih pertanyaan buat Anda nih. ya Ibu Mauli, Apa itu? Ibu Mauli, Itulah tadi aku bilang firman yang telah menjadi manusia. Bertahu kamu. Yang Manusia menjadikan Yesus itulah siapa? Allah. Allah itu bersama-sama dengan Yesus. Yang menjadikan Yesus siapa Ibu? Firman itu yang telah menjadi manusia. Bertahu Yang kamu. menjadikan Yesus siapa? Yang menjadi firman itu ada di dalam Yesus. Yang menjadikan Yesus itu siapa Ibu? Udah dibilang di sini, firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Yang menjadikan Yesus itu siapa? Tunggu, ini biar ku baca samamu tentang Yesus itu. Tentang Yesus, dengar ya. Firman yang telah menjadi manusia. Ini pertama kali ada manusia, ada Yesus. Biar tahu kamu ya. Pertanyaan Firman yang telah saya, menjadi manusia. yang menjadikan Pada Yesus itu mulanya. siapa? Ya Tuhan, si Juma nggak pernah. Kan dia udah bilang firman yang telah menjadi manusia. Yang menjadikan Yesus itu siapa Ibu? Allah Bapa. Oh, berarti Yesus Yang dijadikan menciptakan oleh langit Allah. dan bumi. Yang menciptakan langit dan bumi. Berarti Yesus Tahu itu kamu? adalah yang dijadikan, betul? Iya, memang benar. Dengar dulu. Berarti Dengar Yesus dulu. kedudukannya sama seperti dengar alam dulu. semesta dijadikan, Dengar betul? dulu, kan di sini sudah dikatakan apa? Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah Allah. Firman Yang menjadikan Yesus adalah dengar Allah dulu. kan? Kamu belum tahu kau Yesus itu dari mana datang dia Yesus itu ya. Anda Firman yang sudah telah menjawab menjadi- tadi, Bu. Tunggu dulu Juma, biar ku baca di Alkitabku ya, biar mengerti kau. Dengar. Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan lalu oleh berpisah. dia. Dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun. Sesuatu. Ini dulu. Gelap di sini. Sesuatu pun dijadikan. Sesuatu pun yang telah dijadikan dari segala yang telah dijadikan. Ya. Dalam
dalam apa? Nah, yang menjadikan apa? dagingnya Yesus siapa, Ibu? Tunggu dulu Juma, biar ku baca dulu. Nggak boleh segampang yang kau katakan itu. Yang menjadikan Dalam dagingnya dia Yesus dengar siapa? dulu, Juma. Dalam dia adalah hidup, dan hidup itu adalah Yang terang menjadikan manusia. dagingnya Dengar dulu. Yesus siapa? Iya, biar saya bilang ya. Dengar dulu. Dengar dulu, Bang ku baca Suma, dulu. saya mau tanya dulu. Tunggu Saya dulu, mau tanya tunggu. sama Bang Suma ya. Ibu siap kata-kata lagi untuk dengan Bang Suma, jadi saya potong dulu, Ibu. Ya. Ini ada tercatat di dalam kitabmu Al-Baqarah 2 176. Ya, saya baca ya. Kalau salah mohon dikoreksi. Ya. Yang demikian itu adalah karena Allah telah menurunkan Alkitab dengan membawa kebenaran. Dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih tentang kebenaran Alkitab itu benar-benar dalam penyimpangan yang jauh. Nah, berarti Anda ini kan sedang berselisih dengan Alkitab. Berarti Anda ini menyimpang. Penyimpangan yang jauh sekali. Pertanyaannya Ya, apa? pertanyaannya, kenapa Alkitab itu ada di dalam kitabmu, tetapi di Alkitab tidak tertulis Al-Quran? Oke. Coba dijelaskan. Oke. Jadi Al-Quran saya menjawab itu. Kata Al-Quran, "Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba bi'aidihim tsumma yaquluna hadzal min indillah." Di mana ayat mana Bang supaya berdalil? Al-Baqarah Jangan ayat Anda ngomong 79. pakai akal budimu saja, tapi tunjukkan dalilnya. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 79. Nah, jadi ketika ada ayat suci Al-Quran, "Zalika bi anna Allah nazzala al-kitaba bil haqq wa innal ladzina ikhtalafu fi kitab lafi shiqqaq ba'id." Nah, itu. Jadi ayat suci Al-Quran ini sedang menjelaskan tentang Al-Quran, bukan sedang menjelaskan tentang Biblos atau Bible atau Biblika. Tapi ayat ini Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 100 berapa tadi? 100 berapa tadi? 76 ya? 76 Nah, itu Bang Sum. sedang membahas Al-Quran. Yang demikian itu karena Allah telah menurunkan Al-Quran dengan membawa kebenaran. Dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang kebenaran Al-Quran itu, mereka dalam perpecahan yang jauh dari kebenaran. Nah, Anda yang saya harus dimaksud- menyampaikan di sini di Al-Baqarah 2 ayat. Saya harus menyampaikan di dalam surat Al-Baqarah ini tidak tertulis Al-Quran. Iya, Hanya Alkitab itu nama lain daripada Al-Quran. Sedangkan orang Kristen itu di Indonesia baru Kristen. 76 ini tercatat terkait Alkitab, di sini tidak ada tulis Al-Quran. Jadi di Indonesia ini orang Kristen pengikut agama Belanda itu Bang Suma, saya lanjut lagi. merampok kata Alkitab dari Al-Quran.